Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada pelajaran prakarya kelas 9 bab 2 semester 2. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini aspek yang akan kita pelajari adalah aspek rekayasa dengan materi prinsip kelistrikan dan instalasi listrik, yaitu pada bab 2. Nah, berkenaan tentang wawasan kelistrikan serta jenis dan manfaatnya tentunya sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Jadi Bapak tidak akan mengupas lagi berkenaan dengan sumber listrik dan apa itu listrik. Baik, selanjutnya berkenaan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah pembelajaran ini adalah siswa mampu memahami tentang pengertian instalasi listrik. Selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis peralatan listrik rumah tangga. Nah, sebelum masuk ke materi, coba simak gambar berikut. Kira-kira gambar tentang apa ini? Iya. Ya, sudah kita bisa prediksi. Tentunya ini berkenaan dengan kelistrikan yang saling terhubung dengan menggunakan kabel. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke materi berikutnya. Nah, apa itu instalasi listrik rumah tangga? Instalasi listrik rumah tangga merupakan suatu rangkaian sistem listrik yang fungsinya untuk mengalirkan daya listrik agar berbagai peralatan listrik rumah tangga dapat bekerja dengan baik. Pada instalasi tersebut, listrik mengalir pada rangkaian yang dapat saja berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik. Nah, bisa kalian lihat di sebelah kanan, itu salah satu contoh instalasi listrik pada sebuah rumah. Di sana terhubung ada lampu, ada perangkat kelistrikan yang lainnya seperti televisi, mesin cuci ya, dan juga terhubung ke stop kontak, saklar, LCD dan lain sebagainya. Nah, mengapa kita harus memahami instalasi listrik rumah tangga? Nah, dengan memahami instalasi listrik rumah tangga, maka kita dapat mengetahui bahwa instalasi listrik rumah tangga itu tidak boleh dibuat asal-asalan, tapi harus direncanakan dengan matang dan diperhitungkan dengan baik, sehingga hasil instalasinya bisa lebih rapi, fungsional, serta tetap aman bagi penghuninya, dan dapat terhindar dari beberapa hal seperti korsleting listrik ya, yang bisa mengakibatkan kebakaran atau percikan api, kemudian boros pulsa listrik sehingga biaya menjadi mahal, biaya bulanannya menjadi mahal ya. Kemudian boros beban listrik, misalnya terlalu banyak lampu yang dipasang atau lokasinya tidak tepat ya. Dan juga bisa aja mengakibatkan borosnya kabel karena akibat terlalu banyak pemasangan instalasi listrik yang kurang tepat ya. Nah, komponen-komponen kelistrikan rumah tangga yang biasa kita lihat atau yang harus kita ketahui, diantaranya yang paling utama tentunya bergenser ya. Apa itu bergenser? Bergenser adalah alat pembatas daya listrik yang masuk ke rumah, sehingga kita menjadi tahu bahwasannya rumah itu berapa volt ya, atau berapa paket istilahnya yang kita pakai. Nah, dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan oleh rumah tersebut. Nah, itu gambarnya seperti itu ya. Nah, komponen apa saja yang ada di bergenser? Nah, pertama adalah meter listrik ya. Apa itu meter listrik? Ya, meter listrik itu suka disebut juga kWh meter ya, atau kilowatt hour. Alat ini berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh ya. Pada bergenser, meter listrik berwujud deretan angka secara analog ataupun digital yang akan berubah sesuai dengan penggunaan daya. Jadi kalau daya yang kita pakai banyak, maka angka tersebut juga akan bertambah
dengan cepat atau lambat ya. Selanjutnya komponen yang ada pada Bargainser ada yang namanya spin control. Apa itu spin control? Spin control adalah alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar. Jadi kalau melihat alat yang berputar ya di Bargainser, nah itu namanya spin control. Selama ada daya listrik yang digunakan, maka akan terus berputar. Putaran spin control akan semakin cepat jika daya listrik yang digunakan juga semakin besar. Sebaliknya, akan melambat jika daya listrik yang digunakan juga berkurang atau sedikit ya. Komponen berikutnya adalah MCB atau kepanjangannya Miniature Circuit Breaker ya. Nah, MCB ini berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang diantarkan melebihi nilai batasannya ya. MCB bersifat on off dan juga berfungsi sebagai saklar utama dalam rumah. Jika MCB Bargainser ini dalam kondisi off, maka seluruh aliran listrik di rumah akan berhenti. Saklar ini biasanya dimatikan pada saat akan melakukan perbaikan instalasi listrik di rumah. Jadi kalau misalkan kita akan membuat saklar atau membuat stop kontak ya, kita matikan dulu tentunya ya MCB-nya. Nah, berikutnya adalah kanal output. Nah, kanal output ini biasanya terdiri atas 3 kabel, yaitu kabel fasa, kabel netral, dan kabel ground. Nah, untuk kabel ground ini dihubungkan ke tanah ya. Dalam bahasa Inggris ground sendiri artinya tanah ya. Listrik dari PLN harus dihubungkan dengan Bargainser terlebih dahulu sebelum masuk ke instalasi listrik rumah tinggal. Jadi sebelum masuk ke televisi, ke kulkas itu harus melalui MCB dulu ya, atau harus melalui Bargainser dulu. Nah, selanjutnya komponen yang harus kita ketahui adalah pengaman listrik. Fungsinya untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tinggal, seperti gangguan hubungan arus pendek atau konslet ya, atau short circuit itu ya. Itu yang bertugas adalah pengaman listrik ya. Yang kita ketahui salah satunya adalah MCB. Biasanya kalau terjadi korsleting tuh MCB-nya itu langsung truk turun ke bawah tuh ya. Nah, ini MCB ini dikatakan dengan pengaman termos. Itu contohnya seperti itu ya. Dan selanjutnya ada pengaman listrik yang lainnya yang sifatnya lebur ya, atau disebut dengan sekring ya, sikring. Pengaman lebur. Nah, pengaman lebur ini terdapat 3 komponen, yaitu box sikring ya, kemudian sekringnya dan rumah sikringnya. Nah, jadi sikringnya dimasukin dulu ke rumah sikring, setelah itu dimasukkan setelah berpasangan dimasukkan ke dalam box sikring. Nah, ini akan apabila terjadi korsleting atau kelebihan pemakaian daya, maka si kabel yang ada di dalam sikring akan melebur atau putus. Jadi itulah yang dikatakan dengan pengaman listrik. Komponen selanjutnya yang harus kita ketahui adalah saklar. Ya. Apa fungsi saklar? Saklar adalah alat untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Berdasarkan tempat dan pemasangannya, saklar dapat dibedakan menjadi saklar inbow, yaitu saklar yang ditanam di dalam tembok, dan saklar outbow, saklar yang dipasang pada permukaan tembok. Sementara berdasarkan beda tegangannya, saklar dengan tegangan rendah, kemudian saklar dengan tegangan menengah, dan saklar dengan tegangan tinggi. Nah, tentunya saklar ini memiliki kemampuan untuk menahan beban dari listrik yang mengalir. Selanjutnya, berdasarkan jumlah unitnya, ada yang namanya saklar tunggal, yaitu saklar yang memiliki satu buah kanal input yang terhubung dengan sumber listrik,
serta satu kanal output yang terhubung dengan beban listrik atau alat listrik yang digunakan. Dan yang berikutnya adalah saklar majemuk, yaitu saklar yang memiliki satu buah kanal input yang terhubung dengan sumber arus listrik, namun memiliki banyak kanal output yang terhubung dengan beberapa beban atau alat listrik yang digunakan. Selanjutnya, peralatan listrikan yang lainnya yaitu stop kontak, merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Nah, berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak terdiri atas stop kontak kecil yang merupakan stop kontak dengan dua lubang atau dua kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik yang melalui steker yang juga berjenis kecil. Kemudian stop kontak besar yang merupakan stop kontak dengan dua kanal AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawahnya yang berfungsi sebagai ground. Saklar jenis ini biasanya digunakan untuk daya yang lebih besar dari yang pertama. Nah, berdasarkan tempat pemasangannya, ada stop kontak inbow yang tentunya sama seperti tadi ya, seperti saklar. Stop kontak inbow juga ditanam di dalam tembok, dan stop kontak outbow yang berada di luar tembok atau bisa digeletakkan di atas lantai begitu saja. Selanjutnya, komponen listrik yang lainnya adalah steker atau kita biasa menyebutnya colokan listrik. Steker merupakan alat yang berfungsi untuk menghubungkan peralatan listrik dengan aliran listrik. Caranya dengan cara ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Nah, berdasarkan fungsi dan bentuknya, steker juga ada yang ukurannya kecil dan juga ada steker dengan ukuran besar. Tentunya berdasarkan kemampuan juga ya. Steker kecil biasanya digunakan untuk arus yang tidak terlalu besar, sementara steker besar mampu menahan beban tegangan yang cukup besar. Selanjutnya, yang terakhir adalah kabel. Kabel listrik merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk mengantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Nah, jenis-jenis kabel listrik ada kabel NYA ya. Kabel ini merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan atau berisi satu kawat. Jenisnya adalah kabel udara atau tidak ditanam di dalam tanah ya, jadi bukan seperti yang suka digali di dalam tanah itu, tidak ya, tapi di atas. Kabel listrik ini biasanya berwarna merah, hitam, kuning atau biru. Isolasi kawat penghantarnya hanya satu lapis sehingga tidak cukup kuat terhadap gesekan atau gencetan atau tekanan atau gigitan binatang seperti tikus. Nah, kelemahan isolasi itulah maka dalam pemasangannya diperlukan pelapis luar dengan menggunakan pipa konduit dari PVC atau besi ya. Berikutnya jenis NYM merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan kawat lebih dari satu, ada yang 2, 3 atau 4. Nah, jenis kabelnya adalah kabel udara dengan warna isolasi luar biasanya putih dan warna isolasinya bagian dalam beragam gitu ya. Nah, isolasi lengkap inilah maka kabel NYM ini relatif lebih kuat terhadap gesekan atau terhadap gencetan gitu ya. Selanjutnya jenis kabel NYY. Kabel listrik jenis ini merupakan kabel berisolasi PVC berintikan 2, 3 atau 4 dengan warna isolasi luarnya hitam.
jenis kabel tanah sehingga tahan terhadap air dan gencatan atau tekanan. Nah, kabel seperti ini dapat ditanam di dalam tanah ya, atau digali di dalam tanah. Dan yang terakhir, kabel NYMHYO. Kabel ini merupakan kabel serabut dengan dua buah inti yang terdiri dari dua warna. Kabel jenis ini biasanya digunakan pada loudspeaker sound system. Ya, jadi suka dipakai sebagai kabel speaker. Kemudian biasa juga dipakai untuk lampu-lampu berdaya kecil sampai sedang. Itu soalnya kalau dipakai untuk kabel berdaya tinggi, ini ditakutkan ada kabel yang putus sehingga mengakibatkan panas dan bisa aja terbakar. Gitu ya. Demikianlah sekilas pengenalan peralatan-peralatan listrik untuk instalasi listrik rumah tinggal. Keterangan tentang fungsi, bentuk, konstruksi, dan cara kerja dari masing-masing alat merupakan penjelasan secara umum ya, jadi tidak sangat detail. Nah, itulah penjelasan mengenai instalasi listrik rumah tangga dan komponen instalasi listrik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi yang lain. Terima kasih.